Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indah Damayanti dari program studi S1 Farmasi. Saya di sini akan mengedukasi bagi teman-teman yang melihat video saya mengenai simbol dari logo obat-obatan yang sudah dijual belikan di pasaran. Nah, dalam dunia farmasi ini terdapat sekali banyak jenis obat tergantung dengan golongannya. Yang pertama ada jenis golongan obat herbal, yang kedua adalah obat keras, yang ketiga adalah obat khusus yang diperoleh dari dokter kepada pasiennya sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Nah, jenis obat ini kalian bisa mengetahui dengan logo tergolong obat yang berbahan dasar herbal ataupun dari tanaman tradisional. Biasanya disebut dengan jamu. Nah, sampai saat ini jamu dianggap sangat ampuh menyembuhkan berbagai penyakit. Contohnya tolak angin. Simbol selanjutnya adalah seperti gambar di samping, simbol 3 bintang. Simbol 3 bintang ini disebut dengan obat herbal terstandar atau OHT. Namun OHT ini berbeda dengan jamu yang sebelumnya. Perbedaannya terdapat pada proses pengolahannya. Obat dengan bahan dasar alami ini juga diolah dengan teknologi yang tinggi dan sangat higienis, yang sudah diuji toksisitasnya dan kronisnya. Sebelum diproduksi, OHT ini melalui penelitian preklinik untuk mengetahui standar kesehatannya. Contoh obat yang OHT ini adalah Kiranti. Kiranti dikonsumsi masyarakat Indonesia terutama wanita untuk meredakan nyeri pada saat haid, dan juga ada obat diapet yang dikonsumsi untuk menyembuhkan diare. Dan yang ketiga adalah serpihan salju berwarna hijau dengan simbol seperti gambar di samping. Simbol ini mirip dengan serpihan salju berwarna hijau, disebut dengan fitofarmaka. Mirip dengan OHT, fitofarmaka juga berbahan dasar alami yang diolah dengan teknologi tinggi. Namun fitofarmaka ini sudah disetarakan dengan obat-obat yang modern. Proses pengolahannya pun lebih sulit dibandingkan dengan OHT. Nah, fitofarmaka ini diolah dengan proses standar dengan bukti ilmiah yang telah diuji klinik pada manusia dengan kriteria ilmiah. Contoh obat yang tergolong fitofarmaka ini adalah Stimuno, obat yang berfungsi untuk memperbaiki sistem imun. Obat ini sangat mudah diperoleh di apotek. Ini adalah Stimuno, obat yang berfungsi untuk memperbaiki sistem imun. Obat ini sangat mudah diperoleh di apotek ataupun toko-toko obat lainnya. Selanjutnya adalah simbol hijau dengan lingkaran hitam seperti gambar di samping. Nah, simbol ini adalah simbol pada obat-obatan yang dapat dijual belikan secara bebas oleh masyarakat tanpa harus dengan resep dokter untuk mendapatkannya. Nah, cara penggunaannya, obat ini telah ada pada pengemasannya yang sangat mudah dimengerti tanpa takut overdosis atau salah penggunaannya. Contoh obat yang berbahan dasar paracetamol yang dapat ditemukan dengan merek obat lain seperti Paramek, Panadol, dan sejenisnya. Kemudian simbol selanjutnya adalah simbol biru dengan lingkaran hitam. Nah, ini merupakan obat golongan bebas terbatas. Biasanya diperoleh tanpa harus menggunakan resep dokter. Meski begitu, obat bebas terbatas ini masuk dalam kategori golongan obat keras. Contoh obatnya adalah obat-obatan influenza. Biasanya obat influenza ini dapat menyebabkan rasa kantuk, maka dari itu harus berhati-hati saat mengonsumsinya, terutama bagi kalian yang sedang sibuk dengan aktivitasmu. Selanjutnya adalah simbol huruf K dalam lingkaran merah, seperti gambar di samping. Nah, obat dengan simbol K dalam lingkaran merah ini kemasannya tergolong obat keras dan psikotropika. Untuk memperolehnya, kamu memerlukan resep dari dokter. Biasanya obat ini tidak bisa dibeli dengan bebas di pasaran. Contoh obat keras adalah pereda nyeri seperti asam mefenamat, spasminal, dan lain sebagainya. Simbol ini juga digunakan untuk golongan obat-obatan psikotropika, namun obat-obatan psikotropika bukanlah golongan obat narkotika karena berbeda secara ilmiah dan sintesisnya. Psikotropika dapat memberikan pengaruh terhadap susunan
sistem syaraf pusat atau SPP, sehingga dapat menimbulkan perubahan yang khas terhadap mental dan perilaku bagi orang yang mengonsumsinya. Selain itu, psikotropika juga dapat menyebabkan halusinasi, menyebabkan gangguan pada cara berpikir, mengurangi rasa nyeri pada sakit, serta dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Yang selanjutnya adalah simbol palang medali merah. Nah, seperti gambar di samping. Obat-obatan yang tergolong paling berbahaya adalah golongan narkotika dengan simbol seperti gambar di samping. Narkotika adalah obat-obatan yang berasal dari tanaman ataupun tidak, baik berupa sintesis maupun semi-sintesis. Nah, narkotika ini dapat menyebabkan pengaruh bagi orang yang mengonsumsinya, seperti mengurangi rasa sakit, nyeri, menurunkan atau merubah tingkat kesadaran, mati rasa, ataupun sebagainya. Nah, buat kalian, kenali obat-obat sebelum kalian membelinya atau mengonsumsinya. Jangan sampai kalian salah pilih obat. Terima kasih.